Hai, nama saya Alvin. Saya ingin berbagi cerita tentang sebuah pengalaman misterius yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021. Waktu itu saya masih bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di daerah Pasteur, Bandung. Sebenarnya pekerjaan saya adalah sebagai pelayan, tapi beberapa kali saya harus mengantarkan pesanan makanan karena restoran tempat saya bekerja belum memiliki karyawan khusus untuk delivery. Cerita saya ini bermula pada suatu sore ketika saya masuk kerja shift malam. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam dan restoran sedang tidak terlalu ramai. Tiba-tiba, salah seorang teman saya menerima telepon dari pelanggan yang memesan makanan. Kebetulan, saya yang diminta untuk mengantarkan pesanan tersebut. Saya ingat betul, alamat pemesan berada di sebuah kompleks perumahan di daerah Dago, tepatnya di Blok H nomor 7. Saya tahu daerah tersebut, tetapi tidak begitu hafal dengan blok-bloknya. Singkat cerita, saya berangkat menuju alamat pemesan. Sesampainya di kompleks perumahan tersebut, saya mulai berkeliling untuk mencari blok H. Namun, setelah sekian lama berkeliling, saya tidak juga menemukan blok tersebut. Akhirnya, saya memutuskan untuk bertanya kepada warga sekitar. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang tahu di mana letak blok H. Mereka bilang, di sini bloknya hanya ada A, B, C, dan seterusnya, tapi tidak ada blok H. Saya tidak menyerah dan terus menyusuri kompleks tersebut hingga bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang naik sepeda di daerah blok D. Saya berhenti dan bertanya, "Permisi Pak, numpang tanya, kalau blok H di sebelah mana?" Bapak itu bilang, "Saya kurang tahu kalau blok H, Mas. Coba Mas ke arah kompleks paling ujung. Di sana ada gereja, mungkin bisa tanya di sana." Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju gereja yang dimaksud. Sepanjang jalan menuju gereja, saya merasa heran karena jalanan gelap dan sepi, tidak seperti kompleks-kompleks yang saya lewati sebelumnya. Sesampainya di gereja, saya melihat gereja tersebut sedikit terang, namun area sekitarnya gelap. Saya tetap positif dan berpikir mungkin di sekitar gereja inilah blok H berada. Saya melanjutkan perjalanan dan benar saja akhirnya saya menemukan blok H. Di depan blok H terdapat sebuah pos satpam dengan beberapa orang di dalamnya. Karena sudah merasa benar menemukan blok H, saya tidak bertanya atau permisi terlebih dahulu dan langsung masuk ke dalam. Saat saya masuk, suasana di blok H sangat sepi, seperti kota mati. Hanya ada penerangan dari lampu motor saya. Saya terus menyusuri lebih dalam dan menemukan beberapa gang dengan rumah-rumah di dalamnya. Saya mencari rumah nomor 7, dan ketika sampai di depan gang yang berisi rumah nomor 6 sampai 10, saya melihat hanya satu rumah yang lampunya menyala. Saya yakin itulah rumah nomor 7, dan tanpa pikir panjang langsung menuju ke sana. Setelah sampai, saya turun dari motor dan memanggil pemilik rumah. Saya mencoba membunyikan bel dan berteriak, "Permisi, pesanan sudah datang." Namun, setelah 10 menit berlalu, tidak ada respon sama sekali. Saya mulai bingung dan berpikir mungkin pemilik rumah sudah tidur atau keluar. Karena ada nomor telepon pemesan, saya mencoba meneleponnya. Ketika saya telepon, langsung diangkat. Dan sebelum saya sempat berbicara, pemesan sudah berkata, "Tunggu sebentar." Suaranya datar dan terdengar wanita. Saya menunggu sekitar 5 menit, kemudian pintu rumah terbuka. Tapi saat pintu terbuka, tidak ada orang yang keluar. Saya heran, dan akhirnya seorang pria keluar dari dalam rumah. Pria itu berkulit hitam dan mengenakan pakaian biasa. Awalnya saya berpikir, mungkin ini suaminya atau siapa, karena yang tadi menelepon adalah perempuan. Pria itu berjalan mendekati saya dan saya berkata, "Pak, ini pesanannya sudah datang." Namun, belum sempat pria itu merespon, tiba-tiba dari sebelah kiri saya ada yang memanggil. Itu adalah seorang satpam kompleks yang datang menghampiri saya. Satpam tersebut berkata, "Ngapain di sini?" Sambil terlihat marah. Saya berpikir mungkin saya salah karena langsung masuk tanpa izin. Saya memutuskan untuk mengikuti satpam tersebut ke posnya. Sebelum saya mengikuti satpam, saya menoleh ke rumah tadi. Tetapi pria yang tadi keluar sudah tidak ada, dan pintu rumah kembali tertutup.
Saya langsung menuju pos satpam dengan motor saya. Sesampainya di pos, saya ditanya lagi, "Ngapain di sini?" Saya menjelaskan bahwa saya mengantarkan makanan ke rumah nomor 7. Satpam tersebut memaksa saya ikut ke pos, dan akhirnya saya mau tidak mau mengikutinya. Di pos satpam ada 2 orang lainnya yang mungkin juga satpam. Mereka bertanya kepada satpam yang menjemput saya tentang apa yang terjadi. Satpam yang menjemput saya mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Saat itu, satpam-satpam di pos mulai menginterogasi saya. Mereka penasaran dan terkejut ketika saya mengatakan bahwa saya baru saja mengantarkan makanan ke rumah di Blok H nomor 7. Seorang satpam bahkan berkata, "Blok H, perumahan ini baru dibangun, Mas. Mana ada orang yang tinggal di sana?" Saya merasa bingung dan sedikit ketakutan mendengar pernyataan itu. Meskipun saya yakin telah mengantarkan makanan ke rumah yang benar, saya mulai merasa ragu. Apakah saya benar-benar melihat rumah itu dihuni? Akhirnya, seorang satpam berkata, "Kalau begitu, ayo kita pastikan bersama-sama, biar jadi bukti buat di restoranmu." Dia mengajak saya kembali ke Blok H untuk memotret rumah tersebut. Kami berjalan kembali ke Blok H sambil satpam itu menjelaskan bahwa sebagian besar rumah di blok tersebut memang masih kosong. Dia bersikeras bahwa mungkin saya terlalu lelah sehingga halusinasi. Namun, saya tetap yakin dengan apa yang saya lihat. Sesampainya di depan gang nomor 6-10, saya kembali terkejut. Rumah nomor 7 yang tadi terlihat berpenghuni kini tampak seperti rumah baru dibangun, tanpa pintu, tanpa jendela, dan dipenuhi sampah serta daun-daun kering. Satpam itu hanya berkata, "Foto saja dulu." Dengan perasaan bingung dan ketakutan, saya memotret rumah itu. Satpam tersebut menepuk pundak saya dan mencoba menenangkan. "Jangan terlalu dipikirin, Mas. Mungkin tadi kamu salah lihat." Dia pun membawa saya kembali ke pos sambil terus berbicara agar saya tenang. Di pos, satpam lainnya terlihat kaget melihat wajah saya yang pucat. Mereka mencoba memberikan nasihat. Di sini sering terjadi hal-hal aneh seperti ini. Sering ada yang pesan makanan lewat aplikasi, tapi akhirnya kita temukan rumah-rumah kosong. Kamu nggak perlu khawatir, Mas. Meskipun mereka berusaha menghibur, saya masih terkejut dan bingung. Saya meminta izin untuk pulang dan satpam-satpam itu mengizinkan. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya terus berputar, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Saya tahu pengalaman ini akan sulit dipercaya oleh orang-orang di restoran. Namun itulah yang saya alami. Suatu malam, saat sedang menonton film di ruang tamu, bayi kami, Shiva, kembali menangis. Saya memanggil istri hingga 3 kali sebelum akhirnya ia menjawab, "Iya, Pah, ini sudah disusui tapi Shiva tidak mau." Akhirnya, saya mencoba menggendongnya, tetapi Shiva tetap menangis. Saya kembalikan Shiva ke istri saya untuk disusui lagi, namun tetap saja tangisannya tidak berhenti. "Oh ya Allah, kenapa lagi nih Shiva?" gumam saya. Orang tua kami sedang tidak menginap di rumah, sehingga kami harus menanganinya sendiri. Akhirnya, istri saya menyuruh saya menelepon orang tua saya untuk meminta saran. Saat itu sudah hampir tengah malam, dan Shiva masih terus menangis. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu rumah kami. "Tok, tok, tok, Sri, tok, tok, tok." Suara ketukan itu disertai panggilan nama istri saya. Tidak lama kemudian, istri saya membuka pintu dan ternyata yang datang adalah tetangga kontrakan kami, Mbak Nana. "Kenapa Sri, kok Shiva nangis terus?" tanya Mbak Nana. "Nggak tahu Mbak, dari tadi disusui juga tetap saja menangis," jawab istri saya. "Sini, biar Mbak Nana yang gendong, siapa tahu nanti tidur," kata Mbak Nana sambil menggendong Shiva. Ajaibnya, setelah 15 menit digendong oleh Mbak Nana, Shiva akhirnya tertidur. "Tuh kan, tidur Shivanya," ucap Mbak Nana sambil tersenyum. Namun, tidak lama kemudian Shiva kembali menangis. Saya dan istri semakin bingung dan khawatir. Takut kalau ada yang salah dengan Shiva. Saya menelepon orang tua saya lagi untuk meminta saran. Orang tua saya menyarankan untuk mengambil garam kasar, membaca bismillah,
dan menaburkan garam di setiap sudut rumah. Saya mengikuti saran tersebut, menaburkan garam di dapur, kamar tidur, dan ruang tamu. Ketika saya membuka pintu depan untuk menaburkan garam di halaman, tiba-tiba saya melihat sosok nenek-nenek berpakaian serba hijau berdiri di atas genteng rumah tetangga kami. Badan saya langsung merinding dan dingin seketika. Saya berlari masuk ke dalam rumah dengan sangat takut. "Kenapa kamu, Pak?" tanya istri saya. "Sri, tadi di atap genteng ada nenek-nenek berpakaian serba hijau," jawab saya dengan suara gemetar. Istri saya juga merasa ada yang aneh karena Syifa terus menangis tanpa henti. Keberanian saya tiba-tiba muncul. Saya kembali keluar rumah dan melihat nenek-nenek itu masih di sana. "Pergi loh, ngapain lo di sini? Jangan ganggu keluarga gua," teriak saya dengan marah. Tetangga-tetangga yang mendengar teriakan saya keluar dari rumah mereka. "Kenapa, Den? Teriak-teriak malam-malam?" tanya salah satu tetangga. "Maaf, Mas, tidak apa-apa," jawab saya singkat. Sosok nenek-nenek itu pun tiba-tiba menghilang dan Syifa langsung tertidur pulas. Keesokan harinya, saya menelepon paman saya yang memiliki keahlian dalam pengobatan spiritual. Paman saya segera datang ke rumah dan melakukan pembersihan spiritual. Paman saya mengatakan bahwa sosok nenek-nenek itu adalah makhluk halus yang marah karena merasa terganggu. Setelah kejadian itu, saya belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan. Syifa pun akhirnya bisa tidur dengan nyenyak setelah paman saya membantu membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus.